Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, pada para Sobat PTDA yang selalu mengikuti terus dari awal channel ini berdiri sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan, rekan-rekan semuanya, khususnya Sobat PTDA yang sudah subscribe channel kami. Baik, sebelum memulai cerita kisah ataupun kisah muslim pada hari ini, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Yang belum subscribe silahkan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah subscribe channel kami. Baik, Sobat PTDA, siapkan earphone ataupun headset kalian agar suara merdu saya lebih jelas terdengar ketika membacakan cerita ataupun kisah kali ini. Dan siapkan posisi rebahan terbaik kalian agar nyaman saat mendengarkan ataupun menonton video dan kisah-kisah muslim pada hari ini khususnya ya. Oke, kita lanjut langsung saja pada kisah yang akan kita bacakan pada hari ini, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Pada suatu malam ketika Nabi Yusuf masih kecil, ia bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mohon maaf ya guys ya, banyak motor yang lewat. Mungkin agak masuk juga suaranya, atau mungkin lebih kencangan motor daripada suara saya. Oke, lanjut saja ya. Maka ia langsung mendatangi ayahnya Nabi Yakub alaihissalam menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun langsung memahami takwilnya dan bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya yang nantinya syaitan akan merusak hubungan mereka dan berhasad kepadanya atas pemberian Allah itu. Nabi Yusuf pun menaati saran ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Mereka pun berkumpul untuk membuat makar kepadanya agar Nabi Yusuf dijauhkan dari ayahnya dan kasih sayang itu beralih kepada mereka. Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam atau membuangnya ke tempat yang jauh agar perhatian ayahnya hanya tertumpah kepada mereka saja. Setelah itu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara mereka ada yang menolak usulan tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam menolak usulan dibunuhnya Nabi Yusuf. Ia hanya mengusulkan agar Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat. Lalu mereka mengambil dan menjualnya. Ternyata usulan inilah yang dipandang baik dan diterima mereka. Dengan demikian, kesimpulan kesepakatan mereka adalah hendaknya Nabi Yusuf diasingkan dan dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Mulailah mereka berpikir bagaimana caranya agar rencana mereka itu dapat terlaksana dengan baik. Setelah itu, mereka pun menemukan caranya. Mereka pun datang kepada ayah mereka dan berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Nabi Yakub alaihissalam berkata,
Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, mereka menjawab, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat. Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Yusuf ayat 11-14. Maka pada pagi hari mereka keluar membawa Nabi Yusuf ke gurun sambil menggembala kambing-kambing mereka. Setelah mereka berada jauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana itu. Mereka berjalan hingga tiba di sumur. Lalu mereka melepas baju Nabi Yusuf dan melempar Nabi Yusuf ke dalamnya. Ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang artinya, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Quran Surat Yusuf ayat 15. Setelah mereka berhasil memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur, maka mereka berpikir kembali tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayah mereka ketika ayahnya bertanya tentang Nabi Yusuf. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pernyataan mereka sembelih seekor kambing lalu darahnya mereka lumuri ke baju Nabi Yusuf. Di malam hari mereka pulang menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis. Nabi Yakub alaihissalam pun melihat mereka dan ternyata Nabi Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka memberitahukan secara dusta bahwa ketika mereka pergi untuk berlomba-lomba dan mereka tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang-barangnya. Lalu Nabi Yusuf dimakan serigala. Selanjutnya mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tapi Nabi Yakub alaihissalam melihat gamisnya dalam keadaan tidak robek karena mereka lupa merobeknya. Lalu Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada mereka, yang mana terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, sungguh aneh serigala ini, mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya. Maka Yakub berkata kepada mereka menerangkan kedustaan mereka. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran Surat Yusuf ayat 18. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia tetap berada di dalam sumur menunggu adanya orang yang mau menolongnya. Ketika ia di dalam sumur dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang sebuah kafilah yang hendak menuju Mesir. Lalu mereka ingin menambahkan persediaan mereka. Kemudian mereka mengutus salah seorang dari mereka ke sumur untuk membawakan air. Ketika ia menurunkan timbanya, maka Nabi Yusuf bergantung kepadanya. Lalu orang itu melihat isi sumur. Ternyata dilihatnya seorang anak muda yang tampan berpegangan dengannya. Orang ini pun merasa senang dan memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain. Lalu mereka mengeluarkan Nabi Yusuf dan membawanya bersama mereka menuju Mesir untuk dijual. Pada suatu hari, Al-Aziz berkeliling di pasar untuk membeli seorang anak buat dirinya. Karena ia tidak punya anak. Kemudian kafilah itu menawarkan Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya. Lalu Raja Al-Aziz membelinya dengan harga beberapa dirham saja. Kemudian Al-Aziz pulang ke istrinya dalam keadaan senang karena membeli seorang anak. Ia juga menyuruh istrinya memuliakan anak tersebut dan berbuat baik kepadanya. Mungkin saja ia dapat bermanfaat bagi keduanya atau dijadikan sebagai anak angkat. Demikianlah Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di bumi sehingga ia hidup di bawah kasih sayang Al-Aziz dan kepengurusannya. Melompat langsung ke cerita di mana istri Al-Aziz ataupun ibu tirinya Nabi Yusuf alaihissalam menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu pun berlalu dan Nabi Yusuf alaihissalam semakin dewasa. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan sangat tampan. Istri Al-Aziz selalu memperhatikan Nabi Yusuf setiap harinya dan tertarik kepadanya.
Mulailah ia menampakkan rasa sukanya melalui isyarat dan sindiran. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Maka mulailah wanita ini berpikir bagaimana caranya agar dapat merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu hari, ketika suaminya pergi meninggalkan istana, istrinya memanfaatkan kesempatan itu. Ia berhias dan memakai pakaian yang indah, mengunci pintu rumahnya dan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk masuk ke kamarnya, serta memintanya melakukan perbuatan keji dengannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan sifat iffah ataupun menjaga diri dan sucinya menolak ajakannya. Ia berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam segera pergi menuju pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun istri Al-Aziz tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menarik Nabi Yusuf dari belakang untuk menghalingnya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba suaminya yaitu Al-Aziz pulang, suasana pun semakin kritis. Di sini Al-Aziz itu bukan raja, mungkin di sini menteri. Mungkin ada kesalahan dalam penulisan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar bila rekan-rekan tahu juga kisah tentang Nabi Yusuf. Baik, kita lanjutkan. Istri Al-Aziz segera meloloskan diri dari keadaan kritis itu di hadapan suaminya dan menuduh Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang khianat serta berupaya menzoliminya. Ia pun berkata kepada suaminya, di mana hal tersebut terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Apakah pembalasan terhadap orang-orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Quran Surat Yusuf ayat 25. Terhadap tuduhan itu, Nabi Yusuf alaihissalam segera membela diri dan berkata, "Dialah yang merayu diriku." Maka suaminya meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu anggota keluarga itu berkata tanpa ragu yang terdapat di dalam firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, "Lihatlah, jika baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Yusuf ayat 26-27. Lalu suaminya menoleh kepada istrinya dan berkata kepadanya, kepadanya yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Quran Surat Yusuf ayat 28. Selanjutnya Al-Aziz meminta Nabi Yusuf untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu suaminya meminta istrinya memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Penduduk Mesir, meskipun mereka menyembah patung, namun mereka tahu bahwa yang dapat mengampuni dan menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Al-Aziz menyuruh istrinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya wanita-wanita Mesir atas undangan istri Al-Aziz. Semua pihak pun bersepakat untuk menyembunyikan masalah ini. Namun demikian, ternyata berita merayunya istri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf alaihissalam telah tersebar di istana. Dan wanita-wanita kota itu pun telah membicarakannya, yakni bahwa istri Al-Aziz menggoda pelayannya yaitu Nabi Yusuf. Istri Al-Aziz pun mengetahui keadaan itu hingga ia marah dan ingin menunjukkan alasan terhadap tindakannya itu kepada kaum wanita yang membicarakan dirinya, dan bahwa ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itulah yang membuat dirinya melakukan hal itu. Maka istri Al-Aziz mengundang kaum wanita kepadanya dan ia telah mempersiapkan untuk mereka tempat yang istimewa. Ia juga telah memberikan masing-masing mereka sebilah pisau beserta buahnya. Lalu istri Al-Aziz menyuruh Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf alaihissalam pun keluar menuruti perintah majikannya. Maka ketika kaum wanita melihatnya, mereka semua terpesona dengan ketampanannya. Dan tanpa sadar mereka melukai tangan mereka dengan pisau, sampai-sampai mereka semua mengira bahwa Nabi Yusuf adalah seorang malaikat.
Istri Al-Aziz pun berkata, yang mana terdapat dalam firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, itulah orang yang kamu cela, aku tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Quran surat Yusuf Quran surat Yusuf ayat 32. Maka kaum wanita pun menerima alasan istri Al-Aziz, dan ketika Nabi Yusuf melihat keadaan seperti itu, ia berdoa yang terdapat di dalam firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang artinya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Quran surat Yusuf ayat 33. Hampir saja terjadi fitnah di Madinah karena rasa cinta kaum wanita kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka pihak berwenang memandang bahwa Nabi Yusuf alaihissalam perlu dipenjarakan sampai waktu tertentu. Mereka pun memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, dan tinggallah Nabi Yusuf di penjara selama beberapa waktu. Dan ternyata ada pula 2 orang yang termasuk penjara bersamanya. Yang satu sebagai tukang roti, sedangkan yang satu lagi sebagai pemberi minum raja. Keduanya melihat akhlak Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu mulia dan ibadah yang dilakukannya yang mengagumkan, sehingga keduanya mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam dan menceritakan mimpi keduanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Maaf, banyak nyamuk ya. Lanjut. Dan yang lainnya berkata, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwinya. Sungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi. Menakwilkan mimpi itu kalau salah mentafsirkan mimpi ya. Jadi menjelaskan tentang arti mimpi. Tulis di kolom komentar ya guys ya. Takutnya keliru gitu. Oke, kita lanjutkan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menakwil mimpi keduanya. Namun sebelumnya Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Selanjutnya ia menakwil mimpi mereka berdua, bahwa di antara mereka berdua ada yang akan keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula memberi minum kepada raja. Sedangkan yang satu lagi akan disalib dan burung akan memakan kepalanya. Sebelum pemberi minum dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepadanya agar menyampaikan masalah dirinya kepada raja bahwa dia tidaklah bersalah dan bahwa dia dipenjara secara jolim, agar ia dimaafkan dan dikeluarkan dari penjara. Tapi syaitan membuat tukang pemberi minum raja ini lupa tidak menyebutkan masalah Nabi Yusuf kepada raja, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tetap tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Maka berlalulah waktu dan terjadilah apa yang ditakwilkan Nabi Yusuf alaihissalam itu terhadap keduanya. Oke, sobat PTDA, kita akan lanjutkan next episode atau bagian keduanya esok hari, karena saat ini saya masih harus upload 2 video satu hari, dan juga koneksi internetnya yang kurang khusus ya, kurang cepet lah gitu. Alhamdulillah sih ini udah cepet, cuman kurang lah gitu, jadi butuh effort agak lama gitu untuk uploadnya, dan juga ya sedikit diedit gitu ya. Jadi mohon maaf, kita lanjutkan esok hari untuk next episode-nya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar menjadi motivasi untuk saya dan juga tim PTDA TV agar terus berkembang lebih baik dari segi peralatannya maupun dari segi konten-kontennya. Dan juga silahkan memberikan masukan, kritik di kolom komentar
yang membangun untuk channel kami. Insyaallah kami akan membalasnya. Itu saja rekan-rekan, kawan-kawan dan sobat PTDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.